Emang perlu banget ya menjelajah waktu hanya demi meraih cinta atau berusaha untuk mengubah takdir yang sudah dituliskan? Emang harus? Terus gimana? Berhasil? Enggak kan? Yang ada hidup lo malah jadi makin ribet. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu muncul setiap kali gue lagi nonton drama dengan tema time travel. Berikut ini adalah 8 cara time travel yang ada di drama Korea. Ayo kita bahas. A Time Called You. Cara time travel dengerin kaset. Han Joon Hee lagi dengerin kaset dengan Walkman ketika tiba-tiba aja dia loncat dimensi ke tahun 1998 dan ketemu sama cowok anak SMA yang wajahnya mirip dengan kekasihnya yang udah meninggal. Ribetnya adalah time travelnya cuma jiwanya aja, sedangkan tubuhnya nebeng di tubuh orang lain yang wajahnya mirip. Udah time travel, pakai nebeng lagi, ribet. Tomorrow with You, time travel dengan cara naik kereta. Sojun bisa bolak-balik menjelajah waktu dengan cara naik kereta bawah tanah. Di masa depan, ia menyaksikan dirinya mati terbunuh dan katanya sih satu-satunya cara buat menyelamatkan dirinya dengan menikahi cewek yang namanya Song Mari. Akhirnya dicarilah tuh cewek dan beneran dinikahin. Untung aja cakep. Tapi gimana? Apakah dia beneran bisa melawan takdir? Yaudah sih mending nonton aja sih. My Perfect Stranger, cara time travel dengan naik mobil. Jun Ha Jun tiba-tiba aja nemu sebuah mobil jadul yang bisa membawanya time travel. Ketika lagi naik mobil, ia nggak sengaja nyerempet Yoon Young yang akhirnya malah kebawa loncat dimensi ke tahun 1987. Di tahun tersebut, Ha Jun dan Yoon Young ketemu sama orang tua mereka yang kebenaran kok bisa-bisanya terlibat dalam kasus pembunuhan berantai. Akhirnya mereka berusaha untuk mengungkapkan kasus tersebut dan nyari pembunuhnya, tapi kok yaudah deh mending nonton aja. Tunnel time travel dengan cara ngelewatin terowongan. Ketika lagi heboh mengejar pembunuh ngelewatin terowongan, seorang detektif tiba-tiba aja loncat dimensi dari tahun 1986 ke tahun 2017. Di masa depan, ia ketemu sama dosen kriminologi yang berkepribadian dingin yang ternyata adalah anaknya sendiri. Akhirnya mereka pun bekerja sama untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai yang belum terselesaikan dari tahun 1986. Durian Affair time travel dengan cara terjun ke sungai. Kim So Jo sedang merasakan kesedihan yang mendalam karena suaminya meninggal secara mendadak. Saking cintanya, ia berdoa kepada para dewa dan minta supaya bisa dipertemukan lagi sama suaminya. Dikabulin tuh, dari era Joseon dia loncat dimensi ke era modern dan tiba-tiba aja ada di tengah sungai bareng sama ibu mertuanya. Di masa depan dia ketemu sama reinkarnasi suaminya yang sekarang udah jadi aktor terkenal tapi udah punya pacar. Sisyphus the Myth, time travel dengan cara memakai mesin waktu. Cara time travel paling absurd ditemukan dalam drama ini. Dikisahkan kondisi masa depan udah chaos sehingga orang-orang di masa depan tuh pengen loncat dimensi ke masa lalu dengan cara di-download pakai mesin waktu. Tapi sistemnya tuh kayak tergantung sinyal dan kekuatan gitu. Karena kadang dia nongol di masa depan dengan kondisi tubuh yang nggak lengkap. Jadi kalau misalnya buffering, itu tangannya ketinggalan di masa lalu. Parah sih. 9 times travel, time travelnya dengan cara bakar dupa. Park Sun Wo nemu 9 batang dupa yang kalau dibakar bisa membawa dia ke masa lalu. Jadi dia punya 9 kesempatan yang bisa membuatnya mengubah masa lalu. Dasar manusia emang nggak pernah puas ya. Niatnya mau nyelamatin satu orang aja, iya sih selamat. Tapi ternyata ketika balik ke masa depan semua udah berubah. Cewek gebetan yang tadinya merupakan rekan kerja tiba-tiba aja berubah jadi keponakan. Karena kesel akhirnya dia balik lagi ke masa lalu. Dan semakin diubah malah semakin semerawut. Gitu aja terus 9 kali sampai dupanya habis dan sampai gue stres nonton. Queen In Hyun's Man time travel dengan cara pakai jimat. Kim Bok-do adalah seorang cendekiawan yang merupakan pengawal Ratu In Hyu di era Raja Sokcho. Ketika lagi bertarung dan hampir mati, ia tiba-tiba aja loncat dimensi ke tahun 2012 dan ketemu sama Jang Hee Jin, seorang artis drama Korea. Awalnya saling bantu, malah jadi jatuh cinta. Tapi kalau mau ke masa depan, dia harus mati terbunuh dulu karena harus diselamatin sama jimatnya. Fungsi jimatnya emang untuk penyelamat. Jadi dia harus mati berkali-kali hanya demi ketemu sama si kerasnya. Romantis tapi ya nggak gitu juga sih. Sampai akhirnya jimatnya sobek. Nah lo gimana? Ya udah nonton aja. Jadi drama mana nih yang lo udah nonton? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Annyeong!